Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan kajian perkuliahan kita tentang teori motivasi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Jadi kedua motivasi ini adalah pembagian dari motivasi itu sendiri. Jadi motivasi ada dua jenis. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Nah, sebelum kita mengkaji tentang apa itu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik, kita kaji dulu tentang pengertian motivasi sekaligus mengingatkan kembali tentang apa itu motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Ya, kata motivasi berasal dari kata motif. Kata motif diartikan sebagai daya upaya atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi secara sederhananya yang disebut dengan motif ya itu adalah dorongan ataupun daya gerak seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif ya atau motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Jadi dorongan-dorongan ya dari dalam diri manusia ya agar supaya orang tersebut atau individu tersebut melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, yang mana aktivitas tersebut adalah demi mencapai tujuan. Itulah yang disebut dengan motif. Maka motivasi dapat diartikan menjadi suatu upaya yang berfungsi sebagai daya penggerak yang menjadi aktif. Jadi upaya penggerak agar supaya individu itu aktif melakukan sesuatu, itulah yang disebut sebagai motivasi. Nah, motivasi menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat mendesak. Jadi motivasi di sini ya kita bisa memiliki daya dorong, daya gerak, atau motivasi itu menjadi aktif ya itu pada saat-saat tertentu. Nah, itu bisa sangat kuat ya kalau kemudian istilahnya individu itu ingin mencapai suatu tujuan dan tujuan itu sangat mendesak. Jadi semakin mendesak suatu tujuan, semakin kuat dorongan ataupun semakin aktif motivasi seseorang. Nah, Muhyiddin Shah ya mengatakan secara umum motivasi diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa motivasi itu dibagi atau diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang kita kaji terlebih dahulu tentang motivasi intrinsik. Menurut Sardiman ya, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi, tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini motif ya, motif yang kemudian muncul dari diri sendiri ya, yang mana tidak perlu dirangsang dari luar, karena setiap individu sejatinya sudah ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam individu untuk melakukan sesuatu.
Jadi dorongannya itu dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu, karena individu tersebut tidak memerlukan rangsangan dari luar untuk melakukannya. Jadi kenapa kemudian muncul dorongan dalam diri individu tersebut? Karena individu itu menikmati sesuatu tersebut, sehingga kemudian muncul dorongan. Sehingga karena individu menikmati tadi, maka individu tidak perlu untuk kemudian mendapatkan rangsangan dari luar, cukup dari dalam dirinya sendiri untuk kemudian tergerak, untuk kemudian terdorong melakukan sesuatu. Nah, macam-macam motivasi intrinsik terdiri dari aspek perasaan. Jadi kalau kemudian perasaannya itu kok mendorong dia untuk melakukan sesuatu, maka muncullah motivasi intrinsik tersebut. Terus kemudian minat. Kalau dia memiliki minat, dirinya memiliki minat terhadap sesuatu, maka nanti akan muncul motivasi intrinsik. Kemudian pengetahuan, pengetahuan juga sama. Kalau semakin dia tahu tentang sesuatu, maka semakin dia paham akan sesuatu, maka nanti dia juga akan melakukannya, ataupun dia juga akan meninggalkannya, dalam artian tidak melakukan. Terus kemudian keterampilan. Kalau kemudian apa yang dilakukan itu kok sesuai dengan keterampilannya, maka akan muncul motivasi intrinsik dalam diri individu. Terus kemudian kepuasan, kalau dia melakukan sesuatu kok kemudian dia merasa puas, merasa nyaman, maka nanti akan muncul motivasi intrinsik untuk melakukan sesuatu tersebut. Jadi ada perasaan, karena minat, karena pengetahuan, karena keterampilan, dan juga karena aspek kepuasan. Nah, motivasi intrinsik dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukan adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan itu sendiri. Jadi tujuannya, istilahnya kita bisa melihat motivasi intrinsik itu, tujuannya apa, yaitu dari segi perbuatannya itu sendiri. Jadi dari segi aktivitasnya, dari segi perbuatannya, tidak dari luar, tapi dari segi perbuatannya itu sendiri. Nah, peserta didik atau siswa yang memiliki motivasi intrinsik menunjukkan keterlibatan dan aktivitas yang tinggi dalam belajar. Jadi kalau individu itu kok termotivasi untuk belajar, maka dia akan terlibat, akan aktif di dalam kegiatan belajar dan lain sebagainya. Kalau dia pengen memiliki motivasi bernyanyi, memiliki motivasi untuk olahraga, maka dia akan terlibat dan juga aktif di dalam kegiatan tersebut. Nah, motivasi dalam diri merupakan keinginan dasar yang mendorong individu mencapai berbagai pemenuhan segala kebutuhan diri sendiri. Jadi motivasi diri itu mencapai pemenuhan atau kebutuhan diri sendiri, baik itu kepuasan tadi, terus kenyamanan, terus kemudian keterampilan tadi, perasaan diri tadi, minat diri tadi, jadi memang sekali lagi ini merupakan sebuah pemenuhan terhadap kebutuhan diri sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik atau siswa, guru memanfaatkan dorongan keingintahuan peserta didik yang bersifat alamiah dengan jalan menyajikan materi yang cocok dan bermakna bagi peserta didik. Nah, bagaimana seorang guru, ini guru dulu, kalau guru itu agar supaya peserta didik itu muncul motivasi intrinsik, maka seorang guru memanfaatkan keingintahuan peserta didik itu, memanfaatkan motivasi intrinsik dari peserta didik itu, sehingga kemudian seorang guru bisa menyajikan materi-materi yang cocok kemudian bermakna bagi peserta didik. Begitu juga bagi guru BK, guru BK juga sama,
Jadi guru BK dalam artian harus memberikan kenyamanan, ya, kemudian memberikan materi-materi yang kemudian bermakna ataupun dibutuhkan oleh konseli itu sendiri. Makanya kalau nanti kalian jadi guru BK, ya memang kita perlu untuk melakukan yang namanya need assessment, kan gitu, analisis kebutuhan. Kira-kira apa program-program, apa layanan-layanan yang kemudian dibutuhkan oleh peserta didik, yang cocok bagi peserta didik, yang membuat peserta didik nyaman atau konseli nyaman, ataupun membuat konseli menjadi pribadi yang bermakna, ya. Jadi nanti harus need assessment dulu, ya, harus dianalisis kebutuhannya agar kita bisa dalam artian merangsang, ya, munculnya motivasi intrinsik dalam diri konseli. Nah, menurut Usman, ya, motivasi intrinsik timbul sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan, dorongan dari orang lain, tetapi atas kemauan diri sendiri. Jadi motivasi intrinsik itu muncul, ya, bukan dari paksaan orang lain, bukan dari dorongan orang lain ataupun dari luar, tapi memang betul-betul atas kemauan diri sendiri. Nah, ini strategi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik, ya, bagi seorang konselor. Yang pertama adalah mengaitkan tujuan konseling dengan tujuan konseli, sehingga tujuan konseling menjadi tujuan konseli atau sama dengan tujuan konseli. Jadi ketika kita melakukan proses layanan bimbingan dan konseling, ya, kita harus istilahnya tujuan konseling kita harus sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh konseli, kan seperti itu, atau klien. Jadi kita tidak bisa seorang konselor itu terus kemudian memutuskan tujuan konseling, itu tidak bisa. Tapi tujuan konseling itu, ya, yang menentukan itu adalah klien itu sendiri ataupun konseli itu sendiri. Kalau kemudian mereka konseli yang kemudian memutuskan tujuannya, ya, maka tujuan konseling ini akan sama dengan tujuan yang diinginkan oleh konseli atau klien itu sendiri, sehingga akan muncul motivasi intrinsik dalam diri konseli. Terus kemudian memberi kebebasan kepada konseli untuk memperluas kegiatan pengembangan diri selama masih dalam batas-batas wajar. Jadi bagi seorang konselor, ya, konseli ini dibebaskan, ya, untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan diri selama kemudian dalam batas-batas wajar, ya. Apa demikian, ya? Kalau mereka kemudian diberikan kebebasan, maka mereka akan merasa nyaman, ya, dengan keadaan itu, sehingga kemudian mereka akan termotivasi, muncul motivasi intrinsik dalam diri konseli. Terus memberikan waktu ekstra yang cukup banyak bagi konseli untuk mengembangkan diri. Jadi berikan waktu yang banyak, berikan kebebasan kepada konseli, ya, agar supaya mereka bisa terus mengembangkan diri. Terus yang selanjutnya memberi penghargaan atas prestasi yang dimiliki oleh konseli. Jadi kita dalam pelaksanaan konseling, ya, itu harus mengapresiasi, ya, atas potensi, atas prestasi, atas pencapaian, ya, yang ditorehkan oleh seorang klien ataupun konseli, sehingga dari situ dia akan muncul kepuasan, akan muncul kenyamanan, ya, sehingga akan muncul motivasi intrinsik dalam diri konseli. Kemudian meminta konseli untuk menjelaskan dan menggambarkan keadaan dirinya. Jadi dia diminta untuk bercerita, ya, menggambarkan keadaan dirinya, ya, agar supaya dia tahu mana hal-hal yang kemudian membuat dia nyaman, dan mana kemudian hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan ataupun apa-apa yang ada pada dirinya yang membuat dia tidak nyaman, ya. Kalau nyaman, dia nanti akan
termotivasi. Kalau puas dengan apa yang kemudian dia lakukan, maka dia nanti akan termotivasi, muncul motivasi intrinsiknya. Kemudian dengan adanya kebutuhan, maka hal ini menjadi motivasi bagi konselor untuk berbuat dan berusaha. Ya, kalau kemudian dia sudah menggambarkan tadi, dia akan tahu apa yang kemudian dibutuhkan oleh dirinya ataupun klien ataupun konselor itu sendiri, sehingga kemudian dia akan berbuat, dia akan berusaha untuk kemudian mencapai kebutuhan tersebut, mencapai tujuan itu, sehingga muncul motivasi intrinsik pada dirinya. Terus kemudian adanya pengetahuan tentang kemauan sendiri. Jadi dia memiliki pengetahuan, sehingga tadi yang saya sampaikan, kalau seseorang memiliki pengetahuan tentang sesuatu, maka biasanya dia muncul motivasi intrinsiknya untuk melakukan ataukah tidak melakukan. Terus adanya aspirasi atau cita-cita, muncul cita-cita dalam diri, ya. Kalau cita-cita itu bisa mendorong, ya, aspirasi itu bisa mendorong klien ataupun konselor untuk melakukan sesuatu, sehingga kemudian muncullah motivasi intrinsiknya. Selanjutnya motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik berbeda dari motivasi intrinsik, karena dalam motivasi ekstrinsik, ya, dalam motivasi ini keinginan peserta didik untuk belajar sangat dipengaruhi oleh adanya dorongan atau rangsangan dari luar. Kalau tadi siswa, ya, ingin belajar, ingin bernyanyi, ingin berolahraga, itu memang muncul dari dalam dirinya sendiri. Tapi kalau ini ingin belajar bukan karena dirinya sendiri, tapi karena dorongan ataupun rangsangan dari luar. Nah, dorongan dari luar tersebut misalnya berupa pujian, ya, dipuji, terus kemudian dia merasa, wah, nanti kalau saya ranking 1 nanti akan dipuji, sehingga kemudian pengen ranking 1. Celaan, ya, dicela, oh berarti kalau saya melakukan seperti ini nanti saya akan mendapatkan celaan dari orang lain, maka saya tidak akan melakukan hal tersebut. Hadiah, ya, oh kalau saya melakukan ini nanti saya akan mendapatkan hadiah, maka dia kemudian muncul dorongan untuk melakukan perbuatan atau sesuatu itu. Hukuman, ya, oh saya kalau melakukan ini dapat hukuman, berarti muncul dorongan untuk tidak melakukan sesuatu itu karena akan dapat hukuman ataupun teguran dari guru. Nah, menurut Sardiman, ya, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya rangsangan atau dorongan dari luar. Dia bisa aktif, ya, motivasi ini bisa aktif, bisa berfungsi kalau kemudian mendapatkan rangsangan ataupun dorongan dari luar. Berbeda, ya, dari intrinsik tadi. Kalau intrinsik memang betul-betul dari dalam, tapi kalau ini dari luar, ya. Terus kemudian motivasi ekstrinsik adalah dorongan atau motif yang berasal dari luar individu untuk melakukan sesuatu karena adanya rangsangan dari luar atau tujuan yang ingin dicapai. Jadi sekali lagi, ya, motivasi intrinsik ini, ya, itu adalah motivasi ataupun dorongan, ya, yang kemudian individu itu ingin melakukan karena apa? Karena memang ada rangsangan ataupun ada dorongan dari luar ataupun ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, ya. Terus yang selanjutnya, pemberian motivasi ekstrinsik harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karena jika peserta didik diberikan motivasi ekstrinsik secara berlebihan, maka motivasi intrinsik yang sudah ada di dalam diri akan hilang. Jadi kalau kemudian sering diapresiasi, sering diberi hadiah, sering dipuji, ya, maka motivasi intrinsiknya nanti akan hilang, dorongan dalam diri dia akan hilang karena ketergantungan dengan dorongan ataupun rangsangan yang muncul dari luar itu. Jadi nanti kalian sebagai seorang konselor, ya, hati-hati dalam rangka memberikan motivasi ekstrinsik, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti motivasi
yang ada pada diri itu nanti akan hilang ya. Banyak kasus ya orang-orang mau melakukan sesuatu itu karena memang ada rangsangan dari luar. Misalnya anak-anak mau puasa karena dikasih uang ya, terus kemudian mau ranking 1 kalau dapat hadiah. Nah, kalau ketergantungan seperti itu nggak ada motivasi dalam diri, nanti motivasi intrinsiknya akan hilang ya. Tidak bagus juga ya dalam sebuah perkembangan peserta didik. Motivasi ekstrinsik dapat membangkitkan motivasi intrinsik, sehingga motivasi ekstrinsik sangat diperlukan oleh siswa. Jadi harusnya ya motivasi ekstrinsik ini digunakan untuk mengembangkan motivasi intrinsik ya. Kalau kemudian tepat ya dalam kita melakukan motivasi ekstrinsik ini tepat, maka akan membangkitkan motivasi intrinsik pada peserta didik ataupun siswa tersebut atau konseli ya. Terus macam-macam motivasi ekstrinsik terdiri dari aspek penghargaan ya, diberi penghargaan, terus muncul, terus aspek persaingan atau kompetisi ya, karena wah kompetensinya kuat, misalnya wah saya mau daftar di kampus ini, wah ternyata kompetitornya hebat-hebat, terus kemudian dia belajar dengan sungguh-sungguh. Nah itu karena persaingan atau kompetisi. Terus kemudian hadiah ya, jadi dia terdorong itu karena mendapat hadiah. Terus pujian ya, hukuman, dan juga aspek lingkungan. Jadi kalau kemudian lingkungan ini mendukung apa yang kemudian dia lakukan, maka dia akan termotivasi, muncul motivasinya. Ya itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti sekali lagi monggo bisa dipraktekkan bagaimana ketika nanti kalian jadi seorang guru BK ya, bagaimana kemudian memberikan motivasi intrinsik, bagaimana kemudian memberikan motivasi ekstrinsik ya. Sekali lagi dalam rangka memberikan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik ini harus hati-hati, jangan sampai ketika kita berlebihan memberikan motivasi ekstrinsiknya nanti justru akan mengurangi atau menghilangkan motivasi intrinsik. Jadi harus hati-hati, dan sekali lagi harus berdasarkan dua-duanya ya, baik intrinsik maupun ekstrinsik tadi harus berdasarkan kebutuhan dari peserta didik ataupun kebutuhan dari konseli yang kita layani. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.